masyarakat di berbagai negara sudah pastinya sadar akan kesetaraan sosial yang berlaku. Di kota ataupun di kampung-kampung, kesetaraan sosial tersebut secara tidak langsung dijalankan, atau dengan kata lain, sebagian besar masyarakat di seluruh dunia tidak membeda-bedakan beberapa orang dengan orang lain. Akan tetapi, di negara India menganut hal sebaliknya, yakni dengan adanya sistem kasta, yaitu membeda-bedakan beberapa orang dengan orang lain. Pastinya, kalian sudah sering mendengar sistem kasta yang ada di India, mulai dari kasta tertinggi sampai dengan kasta terendah. Lalu, apa sajakah kasta-kasta yang dijalankan di negara India? Sebelum ke sana, maksud dari kasta itu sendiri ialah sebutan strata sosial yang membagi adanya kelas, ras, keturunan, golongan di suatu masyarakat. Keberadaan kasta di India seolah mendikte hampir seluruh aspek kehidupan manusia dengan masing-masing kelompok yang menempati tempat-tempat tertentu dalam hierarki masyarakat. Sistem kasta yang ada di India terbagi menjadi 4 strata sosial, yaitu yang pertama adalah kasta tertinggi yang bernama Brahmana, kasta kedua adalah kasta ksatria, kasta ketiga adalah Waisya, dan yang keempat adalah kasta Sudra. Selain 4 kasta tersebut, sebenarnya masih ada satu kasta lagi yang dianggap paling rendah statusnya, yaitu kasta Dalit, yang menurut bahasa artinya adalah tertindas. Sejarah sistem kasta yang ada di India itu sendiri sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti kapan awal mula sistem kasta di India muncul. Tapi, tulisan mengenai sistem kasta muncul dalam sebuah teks Sangsakerta yang sekaligus menjadi kitab suci agama Hindu. Akan tetapi, dalam kitab tersebut tidak mengenal istilah kasta. Istilah yang termuat dalam kitab suci Weda adalah warna atau varna yang mengategorikan seseorang berdasarkan pekerjaan mereka. Istilah kasta berasal dari bahasa Portugis, yakni caste, yang artinya ras. Bangsa Portugis menyebut varna sebagai caste ketika mereka datang ke India pada abad ke-16. Dari situlah istilah caste atau kasta lebih populer digunakan masyarakat dunia daripada varna atau warna. Apabila kita meminta seorang Hindu menjelaskan asal-usul dari sistem kasta di India, mereka akan menceritakan tentang kisah Brahmana dalam kepercayaan Hindu, yang mana Brahmana adalah dewa berkepala 4 dan bertangan 4 yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta. Mereka meyakini dari masing-masing sosok atau nama-nama kasta tersebut muncul dari bagian-bagian tubuhnya, yaitu Brahmana membentuk mulutnya, Ksatria membentuk lengannya, Waisya membentuk pahanya, dan Sudra membentuk kakinya. 4 varna tersebut, yakni Brahmana, diisi dengan orang yang berprofesi sebagai pendeta Hindu, Ksatria sebagai bangsawan atau prajurit, Waisya sebagai petani atau pedagang, dan Sudra sebagai pekerja keras atau buruh. Bagian tubuh sang Brahmana tersebut dipercaya sebagai awal mula terbentuknya sistem kasta di India yang diyakini. Sementara itu, menurut Everett menyatakan bahwa sistem kasta di India sudah ada sejak dinasti Gupta yang berdiri pada tahun 320 sampai 550 Masehi. Yang uniknya, dinasti ini justru didirikan oleh kasta Waisya yang mayoritas adalah pedagang, bukan ksatria yang mayoritas berperan sebagai para pejuang. Varna atau kasta pada prinsipnya tidak didasarkan pada garis keturunan, melainkan hanya kategori yang dengan demikian lebih melihat pada keutamaan perilaku atau keahlian tertentu. Namun, pada perkembangannya, varna atau kini kerap kita sebut kasta merujuk pada karakteristik bawaan yang diwariskan dan bersifat kaku. Sehingga para keturunan yang kastanya tinggi akan lebih dihormati, dan juga sebaliknya apabila keturunan kastanya rendah kurang dihormati.
kasta Brahmana adalah kasta tertinggi di India, yang dimana didominasi oleh para pendeta sebagai cendekiawan di bidang keagamaan dan guru sebagai cendekiawan di bidang pengetahuan. Umumnya, kaum Brahmana ini adalah seorang vegetarian, sehingga mereka tidak suka mengkonsumsi makanan berdarah atau bernyawa seperti hewan. Bagi kasta Brahmana, kegiatan yang paling dilarang adalah membuat senjata, menyembelih hewan, menjual racun, dan menjebak satwa liar, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kematian. Pada zaman dahulu, masyarakat selalu bertanya mengenai hal apapun kepada kaum Brahmana, tak terkecuali tentang gejala alam yang terjadi. Tak jarang kaum kasta Brahmana akan ditunjuk sebagai pemimpin dalam sebuah kegiatan upacara keagamaan. Dilansir dari National Geographic, Brahmana ternyata tidak hanya berprofesi sebagai cendekiawan agama dan guru saja, tetapi juga melaksanakan tugas sebagai pejuang, pedagang, hingga petani. Atau dengan kata lain, kaum Brahmana bebas memilih profesi yang diinginkan. Pada tahun 1600 sampai 1800, tepatnya pada akhir masa pemerintahan dinasti Maratha, kaum kasta Brahmana kebanyakan menjabat sebagai administrator dan pemimpin militer. Kasta kesatria, yang dimana kasta ini berisikan para anggota militer, bangsawan, kepala, dan anggota di suatu lembaga pemerintahan. Meskipun dianggap sebagai bangsawan, tetapi mereka tidak memiliki harta pribadi, melainkan hartanya adalah milik negara. Pada zaman dahulu, kasta kesatria ini didominasi oleh para bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan keadilan, pemimpin masyarakat, hingga membela kaum tertindas. Hal ini merujuk pada tentara dan raja. Kasta Waisya atau kasta yang ketiga, kasta ini didominasi oleh mereka yang memiliki bisnis dan harta benda dari usahanya sendiri. Sebut saja petani, nelayan, seniman, pedagang, wirausaha, dan lainnya. Kasta Waisya masih termasuk dalam Triwangsa bersama kasta Brahmana dan Ksatria yang berperan sebagai pilar pencipta kemakmuran di masyarakat. Bakat yang dimiliki oleh para kaum kasta Waisya adalah tekun, penuh perhitungan, hemat, cermat, dan kemampuan untuk mengelola aset. Kasta ini identik dengan kaum pedagang yang berperan besar dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bisnis. Kasta yang keempat atau kasta Sudra berperan sebagai pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. Biasanya, kasta Sudra ini didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai buruh dan pelayan. Bakat yang dimiliki para kaum kasta Sudra ini adalah kekuatan jasmani, tekun, dan taat terhadap pemimpinnya. Tugas utamanya pun tetap berhubungan dengan tugas-tugas yang memakmurkan masyarakat. Akan tetapi, tugas-tugas tersebut masih atas petunjuk dari golongan di atasnya atau petunjuk dari kasta-kasta di atasnya. Keempat kasta tersebut diakui oleh orang-orang di India. Akan tetapi, sebenarnya ada satu kasta yang tidak diakui karena tidak masuk ke dalam kasta yang terbentuk dari badan Brahmana, yakni kasta yang dianggap tak tersentuh atau sering disebut kasta Dalit, yang dimana kasta ini merupakan kasta yang tertindas dan sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Kasta Dalit ini ditempatkan di paling bawah dan bahkan haram untuk disentuh karena mereka tidak memiliki varna. Menurut keyakinan Hindu, varna adalah proses penciptaan manusia yang berasal dari bagian-bagian tubuh dari Dewa Purusha, sedangkan penciptaan kaum Dalit diyakini di luar sistem varna, sehingga dilarang untuk melakukan segala pekerjaan manusia pada umumnya, kecuali pekerjaan yang dinilai rendah. Selain dianggap tak tersentuh, kasta Dalit juga dikenal dengan nama kaum tak berkasta. Kasta Dalit pada dasarnya adalah keturunan buruh tani yang dianggap rendah sehingga terus mendapatkan diskriminasi. Selain itu, kaum ini selalu identik dengan yang namanya kemiskinan. Diskriminasi terhadap kasta Dalit
masih kerap terjadi, terutama yang tinggal di pedesaan. Di sana, mereka dianggap sebagai manusia paling hina dan haram, sehingga hidupnya sangat menderita sekaligus terpuruk. Mereka akan bekerja sebagai gelandangan, pengemis, pembersih saluran air, hingga pemulung kotoran manusia. Kehidupan kasta Dalit ini pernah diliput oleh BBC News Indonesia, yang dimana mereka dipekerjakan oleh masyarakat untuk mengumpulkan kotoran manusia dengan tangan kosong. Bagi masyarakat umum di India, kaum Dalit dianggap pantas mengerjakan pekerjaan rendahan seperti memulung kotoran manusia dengan tangan kosong dan tanpa proteksi perlindungan kesehatan. Bahkan di wilayah India Utara, kasta Dalit ini justru diasingkan dan disudutkan oleh masyarakat sejak waktu yang lama. Seperti ketika kaum Dalit ingin mendirikan toko, pasti tidak ada seorang pun yang membeli karena toko tersebut milik kaum Dalit. Mirisnya, sebagian besar korban diskriminasi terhadap kasta Dalit itu adalah kaum wanita. Mereka tidak hanya menderita asma dan malaria saja, tetapi juga rentan terhadap kekerasan dan pemerkosaan. Perempuan yang lahir di kasta Dalit seolah mendapatkan kerugian 2 kali lipat, mengingat negara India begitu tunduk dengan sistem patriarki dan kasta Dalit sendiri dianggap sebagai kasta rendahan. Tidak hanya harus terlibat dalam pekerjaan fisik saja, tetapi perempuan kasta Dalit rentan mendapatkan kesulitan untuk akses pendidikan, dan dari mereka banyak mendapatkan pelecehan, baik secara verbal dan seksual, dan juga pembunuhan hingga pemerkosaan. Adanya status sebagai kasta tak tersentuh menjadikan perempuan kasta Dalit dianggap wajar untuk mendapatkan perlakuan semena-mena tersebut, padahal hal tersebut melanggar HAM yang dimilikinya. Perempuan kaum Dalit dilarang untuk banyak hal seperti memasuki tempat ibadah, mengakses sumber air, hingga berjalan di jalan umum. Diskriminasi ini juga meluas hingga dilarangnya kaum Dalit mendapatkan akses masuk rumah sakit, bekerja di lembaga pemerintah, hingga sulitnya mendapatkan akses pendidikan. Mirisnya lagi, jika seorang perempuan kaum Dalit dibunuh oleh seorang dari kasta di atasnya, maka itu dianggap sebagai pelanggaran ringan dan diartikan sebagai pembunuhan terhadap binatang. Menurut data PBB, sekitar 1.000 kasus pembunuhan terjadi setiap tahunnya di India akibat permasalahan kasta. Untuk mencegah hal tersebut terulang, pada 2011 Mahkamah Agung India menetapkan hukuman mati bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan perbedaan kasta. Sayangnya, aturan tersebut hanya angin lalu. Kekerasan, pembunuhan, hingga diskriminasi terus dialami oleh orang-orang dari kasta Dalit. Tak hanya orang dewasa, sejak masih kecil pun juga sudah mendapat perlakuan tidak adil. Dengan kondisi sekarang ini, banyak orang-orang dari kasta Dalit yang berharap adanya keadilan dan kesetaraan di lingkungan sosial. Hal ini membuat Palikal tergerak hatinya untuk bekerja sebagai sekretaris jenderal di kampanye nasional hak asasi manusia. Bahkan, Palikal membawa masalah HAM ini ke ranah internasional. Ia juga telah menjalin kerjasama dengan badan-badan HAM seperti UN Human Rights untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang dialami kasta Dalit. Dia mengatakan, "Impian saya adalah setiap anak Dalit mempunyai kesempatan yang sama dengan anak lainnya, agar mereka bisa menjadi warga negara yang setara di negeri ini. Impian saya adalah setiap perempuan kasta Dalit dihormati atas pekerjaan yang dia lakukan, dan dia tidak dipukuli atau diperkosa hanya karena dia Dalit."